Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Safitri, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita pendek atau cerpen untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis kreatif dengan judul Kegagalan adalah Sukses yang Tertunda. Di sebuah desa terdapat seorang anak perempuan sekolah menengah atas kelas 12 bernama Ayu. Baru saja selesai mengikuti ujian nasional tahun 2020. Orang tuanya bekerja sebagai petani yang bekerja di sawah orang kaya di desanya. Juga Ayu memiliki seorang adik kelas 5 SD. Selama menunggu hasil SNPTN-nya keluar, dia kadang membantu orang tuanya bekerja di sawah dan juga menjaga adiknya kalau di rumah. Sembari menunggu hasil SNPTN-nya, dia sempat bekerja menjaga toko tetangganya dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama 3 minggu. Ayu selalu memikirkan masa depannya seperti apa. Dia mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia karena sudah mengimpikannya sejak kecil. Dia sangat ingin menjadi guru dan memotivasi siswanya agar tetap rajin belajar dan membuahkan hasil yang baik untuk masa depan. Tetapi terkadang Ayu selalu kurang percaya diri untuk membuat dirinya sukses, sekaligus membanggakan kedua orang tuanya. Sebab dia lahir di keluarga yang kurang mampu. Maka dari itu, dia selama sekolah selalu rajin belajar dan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya hasil SNPTN-nya pun keluar. Dia terlihat sangat gugup di dekat kedua orang tuanya untuk melihat bersama-sama hasilnya. Dia mempunyai laptop yang diberikan oleh tetangganya yang masih layak untuk dipakai. Lalu dia menghidupkan laptop tersebut dan membuka browser untuk mengecek hasil SNPTN-nya. Dia menutup kedua matanya dan melihat sedikit dari celah-celah jarinya. Hasilnya pun sudah keluar dan dia dinyatakan lolos dalam seleksi SNPTN. Dia menangis dan memeluk kedua orang tuanya karena merasa bahagia akan hasil seleksinya. Setelah hasil seleksinya keluar, dia segera mengurus dan menyusun berkas-berkas untuk memenuhi persyaratan masuk kuliah. Karena dia lolos dalam seleksi SNPTN, biaya kuliahnya akan ditanggung, tetapi harus mempertahankan nilai IPK-nya. Setelah mengurus berkas-berkasnya, dia pun berpamitan ke kedua orang tuanya untuk tinggal di asrama beberapa hari di kota. Dikarenakan sekarang masih dianjurkan untuk melakukan aktivitas sekolah atau kuliah online atau belajar di rumah dikarenakan masih COVID-19. Setelah menunggu keesokan harinya, dia diantar oleh ayahnya ke kota dengan menaiki bus. Sesampainya di kota, dia pun langsung beristirahat sejenak di asrama tempat dia tinggal untuk sementara waktu. Setelah selesai beristirahat, dia pun bersiap-siap untuk pergi ke kampusnya. Saat dia sampai, dia merasa sangat kagum melihat gedungnya dan menjadi bersemangat untuk menggapai cita-cita yang dia impikan sejak kecil. Setelah mengumpulkan berkas-berkasnya, dia pun kembali ke asrama tempat dia tinggal. Hari ketiga dia di kota, saatnya dia pulang kembali ke desanya karena sudah akan mulai belajar online atau daring di rumah sampai ada pemberitahuan kapan akan kuliah bertatap muka. Setelah melewati hari-harinya di rumah,
mengerjakan semua tugas dan ujiannya dengan tepat waktu. Tidak terasa sekarang sudah memasuki semester 6 dan akan melanjutkan KKN, akan menjalani KKN dan mengajarkan murid-muridnya sambil sementara membuat judul untuk skripsinya. Setelah mengajar, muridnya selalu rajin dan serius saat mengikuti pembelajaran, walaupun terkadang sulit mengerti penjelasan karena melalui daring atau online. Setelah beberapa bulan dia KKN, dan dia pun mulai menyusun skripsinya. Tidak terasa, beberapa bulan sudah terlewatkan, hari yang ditunggu pun telah tiba, yaitu hari kelulusannya dan akan mendapatkan gelar sarjananya. Tetapi sayang, acara kelulusannya masih dilakukan lewat online. Karena angka kematian COVID-19 semakin meningkat dan dianjurkan untuk tetap belajar di rumah. Setelah selesai acara kelulusannya, dia sudah mendapat gelar sarjana dan akan mencari pekerjaan di sekolah-sekolah yang ada di kota. Tetapi sekolah-sekolah yang di kota sudah terlalu banyak guru pendidikan bahasa Indonesia. Dia tidak menyerah dan terus mencari pekerjaan agar membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setelah beberapa hari dia mencari pekerjaan, akhirnya dia diterima di suatu sekolah SMP dan menjadi guru di sana. Lalu dia akan mulai mengajar keesokan harinya. Murid-muridnya pun menerimanya dengan baik saat memperkenalkan diri. Setelah beberapa bulan mengajar, dia sudah bisa mengirimkan gajinya ke orang tuanya dan membiayai sekolah adiknya. Berganti di kemudian hari, dia berangkat sekolah tempatnya bekerja. Saat masuk jam pelajaran, dia menjelaskan dengan baik dan sabar kepada murid-muridnya. Bel pun sudah berbunyi, pertanda waktu untuk beristirahat. Dia pun mengecek HP-nya dan mendapat SMS dari teman SMA-nya, di mana isinya berupa mengajak ke reuni untuk besok harinya. Untungnya besok dia mengajar hanya setengah hari, jadi dia punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-temannya. 15 menit pun telah berakhir. Bel berbunyi lagi, pertanda murid akan melanjutkan pembelajarannya. Kali ini dia akan memberikan sebuah tugas untuk belajar untuk muridnya karena waktu belajar akan berakhir. Sekolah yang ditempati mengajar mempunyai batas untuk belajar tatap muka, yaitu 2-3 kali pertemuan, di mana belajarnya diselang-seling dengan belajar daring atau online. Dia sering mengeluh karena takut akan nanti pekerjaannya tidak membuahkan hasil. Tetapi dia harus tetap semangat dan menggapai cita-citanya. Dia selalu mempersiapkan pelajaran yang akan dia jelaskan kepada murid-muridnya di rumah agar saat nanti ingin memulai pembelajaran, dia tidak repot dan lama untuk mencarinya.